Makanya itu harusnya kepolisian itu tidak tidak serta-merta ya ketika orang katakanlah diambil karena ini ada korban meninggal. Karena dalam perkara pidana itu ketika ada korban meninggal itu belum tentu pidana. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam perkara yang Sleman ini ada Mbak namanya alasan penghapus pidana. Apa alasan penghapus pidananya? Tadi not will access. Not will access. Gitu, ya. Artinya di not will access itu ditegaskan dalam pasal 43 KUHP. Dikatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ya, itu tidak dipidana. Tidak dipidana. Asalkan ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya apa? Salah satu syaratnya adalah serangan atau ancaman itu melawan hukum. Jelas dong. Orang dijamret kan serangannya melawan hukum ya. Dan seketika begitu jambret, potong pakai karter, kabur kan, tasnya dibawa. Itu seketika, ya. Dan kemudian dari si Hogi Minayanya ini, dia karena ada guncangan jiwa yang hebat, ya, guncangan jiwa yang hebat, ada amarah, ada emosi, ya. Ini tas istri saya diambil, dia langsung kejar, pepet terlepas dari dipepetnya itu ternyata terjatuh karena tembok. Atau misalkan terjatuh karena ditabrak, ya, karena ada versi yang ditabrak ya. Tapi kalau misalkan pun itu ditabrak, itu not will access. Itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itu tidak dipidana. Kenapa tidak dipidana? Karena di situ ada alasan pemaaf, Mbak. Ada alasan pemaaf, Mas. Di situ ada alasan pemaaf. Maksudnya apa alasan pemaaf? Jadi memang ada kesalahan di situ, tapi kesalahannya hapus. Karena penyebabnya tadi. Makanya itu sebenarnya perkara ini kalau di awal penyelidikan itu kepolisian Sleman, ya, penyelidikan sudah memeriksa ahli dan mengatakan bahwa itu not will access, harusnya tidak dinaikkan ke penyidikan. Karena ini bukan pidana, tetapi sepertinya ada miss ini. Ada missnya apa? Missnya orang menganggap bahwa kalau pembelaan diri yang melampaui batas itu dipidana. Itu yang nggak benar. Makanya mohon maaf ini. Ini kita koreksi ke kontrol ya, ke pihak kepolisian. Bukannya kita ingin menghujat atau apa, ingin mengkoreksi juga, memberikan masukan. Makanya kami harapkan kepada Bapak Kapolri untuk memeriksa ini, Kapolres dan penyidiknya. Kenapa ketika satu perkara dikatakan bahwa ini adalah not will access, tetapi masih dilanjutkan, harusnya berhenti sebelum naik penyidikan. Atau kalaupun perkara itu sudah naik penyidikan, ingat gak perkara tahun 2022? Amak Sinta yang dia ngelawan begal, akhirnya begalnya meninggal 2 orang. Itu perkara Polres ditarik ke Polda NTB dan itu perkara di SP3 loh, Mbak. Perkaranya di SP3 karena sudah naik penyidikan. Sejenis ya. Harusnya mirip kayak gitu. Makanya itu harusnya kepolisian itu tidak serta-merta ya ketika orang katakanlah diambil karena ini ada korban meninggal. Karena dalam perkara pidana itu ketika ada korban meninggal itu belum tentu pidana. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam perkara yang Sleman ini ada Mbak namanya alasan penghapus pidana. Apa alasan penghapus pidananya? Tadi not will access. Not will access. Gitu, ya. Artinya tapi pihak kepolisian yang awalnya mempidana kasus ini tetap harus diperiksa untuk mencari motif atau apa? Maksudnya diperiksa gimana? Kan dia menetapkan tersangka. Artinya di situ ada kesalahan pemahaman bahwa seharusnya tidak dipidana. Nah, masih perlu diperiksa juga nggak pihak kepolisiannya walaupun ini sudah selesai. Nah, kalaupun diperiksa, apa yang kita cari dari pemeriksaan ini? Betul. Jadi kalau menurut saya penyidiknya ini tetap harus dilakukan pemeriksaan, ya. Seperti yang spon itu ya, yang jualan spon itu kan diperiksa propam. Harusnya diperiksa propam juga. Kenapa diperiksa propam? Kenapa kok bisa jadi begini? Dikatakan ini not will access yang harusnya tidak dipidana, perkaranya berhenti, ya. Itu kenapa dilanjutkan? Itu harus periksa secara etik, harus betul, secara etik harus diperiksa juga. Harus ada sanksi juga, Mbak. Harus ada sanksi. Karena apa? Karena untuk memberikan efek jera kepada yang lain. Biar tidak terulang. Betul, jangan sampai ini meminimalisir lah, meminimalisir. Ini biar tidak terulang begitu. Apa mungkin ada ketidaktahuan atau miss tadi jangan terulang lagi. Artinya pihak kepolisian harus paham betul prosedur seperti itu. Betul sekali. Aku mau ngomong ke Pak Edi nih soal berulang kali dari zamannya Presiden Joko Widodo
Lalu Kapolri juga pernah bilang, Jaksa Agung juga bilang soal sense of crisis dalam penanganan pidana gitu loh. Penegak hukum diupayakan memiliki sense of crisis, melihat dari segala sisi gitu dan mengutamakan rasa. Bijak, bijak, mengutamakan rasa dan tanggap gitu. Tanggapan Mas Edi sendiri bagaimana? Ya, tentunya memang saya kira tadi saya sampaikan juga bahwasanya memang seorang penyidik itu ya, penegak hukum, dia harus betul-betul smart ya, artinya memang dia pintar ya, kemudian juga tentu tidak hanya kalau di istilah di kuliah ada namanya kacamata kuda ya, tidak demikian, terlalu kaku, tidak kaku ya. Kita harus melihat bahwasanya apa namanya ini perlu nggak harus proses hukum ya, karena menurut saya tidak semua harus dilakukan, semua kasus itu harus proses hukum, tidak demikian ya, karena ada beberapa kasus sebetulnya yang seharusnya tidak harus ke pengadilan, tetapi dipaksakan ke pengadilan, itu yang susah. Saya kasus ini ya, harusnya tadi tidak harus di pengadilan. Kenapa? Tapi harusnya juga, kalau menurut saya, selain penyidiknya, kejaksanya juga misalnya kenapa juga harus menerima kasus ini? Itu juga ini. Oke, ini naik ke kejaksaan. Karena penyidik juga harusnya paham soal not access yang tadi ini gitu kan. Jadi tidak apa namanya ya. Harus dikaji nih motifnya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, kenapa? Jadi di sini adalah antara penyidik dan kejaksaan ya sebagai penuntut juga memiliki keterkaitan ya, saling mengontrol di sini ya. Makanya saya kira dalam undang-undang KUHP baru itu kan di situ jelaskan bahwasanya jaksa pun boleh menghentikan ya dalam undang-undang sekarang ya. Ketika misalnya melihat bahwasanya tidak harus apalagi misalnya kan tidak cukup bukti misalnya gitu ya. Ini tadi disampaikan oleh teman kita tadi bahwasanya ini kan pembelaan diri ya. Kemudian dipaksakan kembali, harusnya memang ya lakukan restoratif justice, panggil semua keluarganya, kemudian sampaikan bahwasanya kami setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian ternyata kasus ini tidak bisa kami paksakan untuk naik ke penyidikan. Kenapa? Ini adalah unsur pembelaan diri. Ketika misalnya nanti ada yang keberatan, dia bisa melakukan pra peradilan. Tapi kalau misalkan alasannya ini proses dulu deh, urusan nanti restoratif justice itu belakangan, yang penting proses dulu, naik dulu ke ini gitu loh. Kan biasanya kalau aparat-aparat seperti itu, periksa dulu, nanti ngomong di kantor polisi, biar pengadilan prosedur gitu. yang membuktikan gitu. Ya, biar prosedur yang membuktikan bahasa. Makanya kan kalau misalnya terjadi segitu, saya kira kan apalagi kalau sekarang ya, mungkin masa kemarin ya, saya kira bisa di sini adalah saling mengontrol di sini ya. Masyarakat juga boleh mengawasi, mengontrol apa yang dilakukan. Makanya kan ketika terjadi seperti yang tadi ada dulu kejadian yang dibunuh waktu itu pelakunya yang begal itu ya, itu kan dia membela diri ya, dia kemudian dibegal, kemudian lalu dia bunuh itu ya. Nah, itu adalah pembelaan diri ya sebetulnya ya. Ya, kemudian belakangan dia tersangka gitu ya. Dan itu adalah kalau kita lihat pada saat itu banyak masyarakat protes. Kenapa penyidik kepolisian terlalu mudah menetapkan ini menjadi tersangka ya. Biasanya akan dikritik oleh masyarakat. Oke, nah kalau Pak Slamet ya, aku mau nanya, kalau Pak Slamet sendiri kan mungkin selama ini banyak mengerjakan kasus-kasus. Kalau FYI aja nih, kalau Pak Slamet ini merupakan advokat yang menangani kasus Prita Mulyasari, yang untuk Prita, betul. dan juga pernah menangani kasus salah tangkap di Jombang gitu. Salah tangkap. Nah, dari pengalaman Pak Slamet sendiri, Bapak melihat apakah hukum di negeri kita ini cukup Pak melindungi warga masyarakatnya dari kesewenangan oknum aparat? Iya. Kalau dari yang Bapak pernah jalani. Ya, kalau yang selama ini kita jalani ya, maaf. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa perkara memang ya, yang akhirnya harus dipaksakan sampai ke pengadilan. Ya, tidak semua perkara, tapi ada beberapa perkara itu yang tidak tersentuh media segala macam pada saat itu apalagi ya. Itu dipaksakan untuk ke pengadilan. Bahkan tadi katakan juga ya, Mbak, sampai katakan kalau ada mengejar pengakuan sampai dipukul segala macam, itu nyata, Mbak. Kami perkara yang di Jombang pada saat itu saya masih gabung dengan Pak Uce Kaligis ya. Yang di Jombang
itu sampai dipukul sampai pakai beltnya itu Bang, kompresor. Merinding. Dipukul pakai beltnya kompresor untuk ngaku. Untuk ngaku. Ya, Imam Hambali itu. Akhirnya karena kesakitan dia ngaku. Kamu bunuh ya? Iya. Ternyata ketika diproses di pengadilan dia dihukum 14 tahun atau berapa itu? 3 orang. Jadi 2 dihukum, kemudian 1 tidak mengaku karena memang tidak membunuh. Akhirnya ke depannya diketemukan bukti bahwa apa? Bahwa yang bunuh itu bukan si 3 orang. Yang bunuh adalah siapa? Rian. Ingat gak? Rian ngaku dia, saya yang membunuh itu. Dan parahnya lagi, ternyata mayat yang dituduh itu adalah korban. Ternyata itu mayatnya beda juga. Ya ampun. Beda juga ternyata mayatnya. Makanya itu akhirnya kita dampingi. Proses kita ajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 2 orang ini akhirnya sama Mahkamah Agung dibebaskan. Ini juga atas support dari Polda juga ya, Polda Jawa Timur luar biasa waktu itu ya. Jadi sampai tes DNA di baris di ini ya Lepor ya pusat akhirnya muncul bahwa itu memang tidak identik, ya kan? Tidak identik. Kemudian yang satu juga bebas. Nah ini apa? Ini potret penegakan hukum di negeri ini. Oleh karena itu ini tetap harus kita koreksi. Karena pada saat itu sekitar 22 polisi itu akhirnya dapat sanksi semuanya. Dan ini terus kejadian. Terus kejadian. Makanya pentingnya kontrol, fungsi kontrol ya, masukan-masukan dari masyarakat itu dan kritik dari masyarakat, ya kan, kritik yang membangun kalau menurut saya ya. Itu penting sekali, Mbak. Karena di dalam faktanya demikian, gitu loh. Betul.